Karena kalau misalnya aku bisa mencapai suatu keberhasilan untuk diri aku sendiri, tentunya pun pasti orang lain juga bakal ngerasain hal yang sama sih. Rasain vibes positifnya lah ya. Pengen punya suatu pencapaian aja sih dalam hidup aku yang bisa bikin diri aku bangga sendiri. Kalau aku sudah bangga sama diri aku sendiri, otomatis orang terdekat atau orang sekitar aku pun pasti ikut. Karena kewajiban berhijab tuh ada ketika kalian sudah balik, bukan ketika kalian sudah menjadi baik. Halo semuanya, kembali lagi di Golden Talks. Hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial, yaitu runner up Putri Hijab Influencer 2023 kalian. Hai, halo. Waduh, halo, apa kabar kalian? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalian hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol ringan ya di Golden Talks. Boleh. Nah, aku mau tanya nih Kak, awal mulanya ikut Putri Hijab Influencer 2023 tuh gimana sih? Benar-benar cerita dari awalnya gitu ya, kenapa Iya. aku bisa ikut. Jadi tuh awalnya aku tuh udah follow lama sebenarnya Putri Hijab Lampung, karena tuh aku tuh memang dari kecil tuh suka gitu kan sama pigeon ajang-ajang seperti itu gitu kan. Sejak kecil ya? Sejak kecil, karena kan kalau misalnya masih kecil tuh kan dulu kan mungkin masih lucu-lucunya gitu kan, Iya, ikut bener. modeling kayak gitu kan. Terus aku tuh memang dari dulu suka ikut kayak gitu, cuman nggak terlalu rutin gitu kan. Nah itu aku tuh terakhir ikut modeling kayak gitu tuh waktu di umur tuh kelas 6 SD. Umur berapa tuh Kak? Itu Kelas 6 umur berapa SD. tuh? Pokoknya umur kelas 6 SD lah ya. Masih SD ya? Jadi aku tuh terakhir tuh aku benar ikut lomba itu kayak umur segitu kan. Nah terus aku nih semenjak sekitar 1 tahun terakhir tuh aku sudah follow Putri Hijab Lampung. Akun Instagramnya Putri Hijab Lampung. Nah di situ tuh aku kayak ngeliat story-nya kan, ngeliat story dan postingannya, tapi aku nggak pernah terbesit kan untuk ikut gitu, karena aku tuh takut kan kalau misalnya mau ikut tuh aku takut nggak pede, aku masih belum punya percaya diri gitu kan. Belum Terus pede banget lah ya. waktu di bulan Mei itu mereka kan lagi buka pendaftaran. Terus aku tuh kayak cuman mantau, cuman pengen ngeliat gitu kan, cuman ngeliat doang gitu sih, nggak ada terbesit mau ikut, gua harus daftar sekarang nih, enggak Belum gitu kepikiran. kan. Belum kepikiran. Terus sekitar seminggu tuh aku tiba-tiba tuh kayak nggak tahu dapat hidayah apa gitu ya, aku tuh kepikiran gitu loh mau ikut Putri Hijab Lampung ini, tapi aku tuh benar-benar masih nggak pede sama diri aku tuh kan. Aku masih belum siap untuk menampilkan diri aku di depan banyak orang, apalagi pas ikut audisinya tuh aku masih belum ada prepare apa-apa gitu kan. Terus aku tuh iseng kan ngomong ke teman kantor aku. Ada tuh namanya Kak Esti. Aku tuh bilang, "Kak, aku pengen ikut kayak gini lah." Aku tuh nyeplos doang kan ngomong. Terus kata dia, "Ikutlah," kata dia kayak gitu kan. Udah tuh omongan tuh kayak omongan lewat masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu kan. Nah, terus nggak aku langsung lakuin tuh. Aku masih kayak mantau Masih dulu. mikir-mikir juga ya. Masih mantau dulu kan akun Putri Hijabnya, aku pantau dulu, aku lihat-lihat lagi. Terus selang 2 hari penutupan aku tuh bilang sama pacar aku, aku Ke-spill ya kalau kakaknya ini udah punya Iya, pacar. Gak apa-apa dong. Aku bilang kan ke pacar aku pengen ikut kayak gini loh, kata aku kayak gitu kan. Terus dia tuh tanpa basa-basi, nggak nanya apa-apa, dia cuma bilang, "Gas lah." Serius, kata aku. Langsung support ya Kak? Iya, gas lah. Serius, kata aku kan. Terus iya serius ya, kata aku. Iya serius, daftar aja. Bukan nggak lama sih, itu kan aku nanyanya malam ke 2 dia. hari sebelum penutupan ya itu? 2 hari sebelum penutupan. Terus tapi waktu aku ngomong ke pacar aku tuh aku nggak langsung daftar loh Kak, aku masih mikir lagi kan. Belum bulat lah ya tekadnya untuk daftar. Betul, kebetulan pas waktu malam penutupan tuh aku nanya lagi sama pacar aku, "Daftar nggak ya?" Terus dia bilang, "Daftarlah." Langsung dong aku chat adminnya, terus aku daftar di jam 9 malam, sedangkan penutupannya jam 10 malam. 1 jam sebelum Iya, penutupan betul loh. banget. Jadi aku langsung daftar, terus besok harinya pun aku harus sudah share postingan tentang outfit memang yang persyaratan dari Putri Hijabnya itu. Jadi aku langsung malamnya aku daftar, malamnya aku prepare buat nyiapin outfit aku buat video. Terus besoknya pulang kerja aku langsung gercep buat videonya. Gitu. Jadi memang berawal dari belum seberapa mau daftar ya, masih Iya. ragu-ragu maju mundur daftar nih. Tapi memang berkat support orang terdekat juga ya Iya, Kak, betul jadi sih. ujung-ujungnya untuk daftar. Aku tuh kan biasanya
ada orang tuh ngomong tuh kan dari jauh-jauh hari sebelum pendaftaran kan mungkin ada Prepare-nya orang tuh udah ini banget sudah lah, prepare kan, sempurna. mungkin dari tahun 2022 pun mereka sudah prepare kan. Gue harus daftar Putri Hijab nih tahun 2023. Nah kan kalau aku tuh enggak, Kalau aku kalian enggak 1 jam sebelum penutupan loh jadi dia aku baru benar-benar daftar. nggak ada prepare apa-apa gitu kan. Aku kayak pengen ikut aja gitu loh. Terus aku bilang ke pacar aku, kalau misalnya aku nggak menang nggak apa-apa ya. Waktu pas audisi itu tuh aku Iya. bilang nggak apa-apa lah, nggak apa-apa gitu kan. Yang penting pengalaman dulu ya pasti. Betul. Alhamdulillahnya pas audisi aku lulus lagi, udah kayak sekolah. pas Audisi. pengumuman audisi tuh Lolos. aku lolos kan, lolos masuk ke 35 besar gitu. Itu dari berapa peserta tuh Kak? Dari 75 mungkin ya, sekitar 75 peserta dipangkas jadi 35 peserta, kemudian diambil lagi jadi 25 finalis. Jadi diambil top 25 dari 75 peserta itu. Jadi yang top 25 itu memang benar-benar masuk ke grand final gitu kan. Jadi memang mereka kita tuh yang top 25 ikut karantina, ikut visit-visit lainnya gitu. Sampailah di malam grand final itu. Jadi pemilihannya gitu sih. Nah, kalau untuk kegiatannya tuh Kak, kegiatan bersama kontestan lain itu kan dipangkas tuh Kak dari 70 terus ke 35 ke 25. Betul. Nah, pasti kan banyak tuh kegiatan yang dilakuin bareng kontestan lain. Betul. Itu apa aja sih Kak kegiatannya? Banyak yang pasti ada suka dan dukanya gitu ya. Ada Suka suka duka. dan duka. Jadi kebetulan waktu audisinya itu kan kita dari 75 ya, dari 75 Dari 75 ya. peserta. Waktu di bulan tanggal 28 Mei lah lebih tepatnya itu kita audisi di Swiss Bell. 75 peserta itu kita audisi di depan para juri, itu kita perkenalan diri sama menunjukkan bakat. Jadi lumayan lama banget ya, karena kan kita 75 peserta dalam satu hari. Jadi dari 75 peserta itu kemudian diumumin dan diambil jadi 35 besar. 35 besar jadi Hampir setengahnya ya. jadi diambil semifinalis 35 besar Kak. Dari 35 besar itu kita ada tes lagi, tes tertulis. Jadi dari tes tertulis itu dipilih lagi 35 orang dan akhirnya dipangkas jadi 25. Jadi yang benar-benar yang masuk ke grand final itu top 25-nya Top gitu. 25 orang ya. Baru dari situ kita banyak kegiatan visit-visit, karena kan kita memang Putri Hijab Influencer gitu kan. Jadi kita memang menginfluence banyak orang gitu. Jadi kita visit, kita belajar kayak gimana caranya jadi seorang influencer gitu kan. Wah, itu sih Keren banyak banget sih. ya. Nah, untuk visit-visitnya sendiri itu kemana aja Kak? Apa memang khusus ke tempat pariwisata Kak atau tempat makan? Betul. Kalau misalnya visit kita random sih, ada yang kita ke tempat makan, ke tempat fashion, kayak toko tas, toko baju juga, terus oleh-oleh makanan. Khas Gitu Lampung sih. ya pastinya ya. Khas Lampung. Terus kita juga ke beberapa outlet yang memang ada ciri khas Lampungnya juga sih, bukan cuman tentang keripik gitu kan. Iya, Jadi karena banyak kan Lampung juga. ini banyak juga ya Kak Banyak. tempat-tempatnya. Selain aku visit store itu, di balik itu semua tuh aku ada kerempongan waktu. Jadi kalian tuh yang mempunyai banyak kegiatan atau kalian sudah bekerja, itu kalian tuh harus pintar-pintar membagi waktu ya. Karena aku tuh sempat pengen berhenti di tengah jalan gitu kan, karena aku bingung gitu kan. Sedangkan Untuk aku kan membagi waktunya. betul Kak, karena aku kan kerja full day, dan itu pun di sisi itu aku banyak visit sana sini gitu. Aku bingung banget kan ngebagi waktunya. Masa iya aku harus izin terus. Jadi pinter-pinter kalian ngebagi waktu, pinter-pinter kalian juga jaga kesehatan gitu sih. Jadi kalian harus benar-benar super gercep, super satset lah, biar semua kegiatan kalian itu terjalan seimbang tanpa harus merugikan apapun gitu. Kalau untuk kaliannya sendiri nih, ada nggak role modelnya sendiri, kayak kalian tuh mau capai kayak dia gitu? Role model ya. Aku sih kalau mau ditanya seperti itu, aku banyak. Role Banyak model ya? aku tuh banyak, kayak karena aku tuh pengen, jadi kan kayak ibaratnya kayak seorang influencer terkenal, kayak aku tuh juga pengen kayak dia gitu kan. Terus kayak seorang pengusaha atau seorang
selebgram, aku juga pengen banyak, ibaratnya role model aku banyak gitu Banyak loh. Cuman yang menjadi salah satu Inspirasi gitu. inspirasi itu diri aku sendiri gitu sih, diri aku sendiri. Kayak aku tuh pengen mencapai suatu keberhasilan yang bisa bikin diri aku itu yang bisa meng-up diri aku gitu loh. Jadi aku pengen mencapai suatu keberhasilan yang bisa bikin diri aku bangga sendiri gitu loh. Ngerasa Kalau puas lah ya dengan pencapaian sendiri. betul, karena kalau misalnya aku bisa mencapai suatu keberhasilan untuk diri aku sendiri, tentunya pun pasti orang lain juga bakal ngerasain hal yang sama sih. Rasain vibes positifnya lah ya. Vibe positif dari aku, ketika orang merasakan vibe positif dari aku pun itu udah termasuk suatu apa ya, suatu pencapaian diri aku gitu loh. Karena Benar-benar. aku bisa menjadi apa ya, ibaratnya menjadi Role model malah. betul Ya kan, bagi gitu. orang lain. Gitu Benar-benar. sih, aku lebih kayak pengen punya suatu pencapaian aja sih dalam hidup aku yang bisa bikin diri aku bangga sendiri. Kalau aku sudah bangga sama diri aku sendiri, otomatis orang terdekat atau orang sekitar aku pun pasti ikut bangga juga sih gitu. Keren banget ya memang Iya, kalian ini. gitu. Nah, untuk kalian nih kegiatan sehari-harinya sebagai putri hijab influencer kan, sebelumnya kan nggak pernah ikut nih ajang-ajang kayak gini kan. Betul banget. Semenjak jadi runner up putri hijab influencer, ada perbedaan gak sih Kak? Semenjak aku jadi runner up dari Putri Hijab Influencer ini, aku banyak perbedaannya, ya bisa dibilang banyak sih Kak. Karena yang tadinya kegiatan aku sehari-hari cuman berangkat kerja, ini aku sekarang sudah banyak kegiatan, mulai dari visit store, terus aku photoshoot. Nih salah satunya kegiatan juga nih, aku Podcast bareng di kita sini, ya. gitu kan. Yang sebelumnya aku nggak pernah terpikir gitu loh. Yang jelas setelah aku jadi runner up 1 Putri Hijab Influencer Lampung ini, kegiatan aku menambah, terus lingkungan aku juga bertambah, dan banyak juga sih yang lainnya gitu. Yang Tambah teman juga ya, iya, pastinya bertambah ya. teman, bertambah relasi gitu, bertambah kenal banyak orang, gitu. Jadi kayak Ketemu teman-teman kontestan aja udah 25 Iya. orang, 35 orang kan. udah nambah banyak banget kan temennya, Beragam gitu. ya temennya. Gitu. Untuk kaliannya sendiri nih, tugas dan tanggung jawab yang didapat dari Putri Hijab Runner Up ini apa? Kalau tugas dan tanggung jawabnya, tentunya aku harus menjadi seorang influencer yang bisa memberikan manfaat baik bagi banyak orang ya. Tentunya sebelum aku menginfluencer banyak orang, tentunya aku harus menjaga attitude dan manner aku juga. Aku harus berpenampilan baik yang sesuai dengan syariat agama Islam. Terus aku juga harus menjaga attitude di depan banyak orang, menjaga tingkah laku. Itu sih. Jadi sebelum aku menginfluencer diri aku sendiri gitu kan. Bener Aku sih. harus menampilkan yang terbaik, menampilkan yang baik biar Jadi contoh ya. jadi Kak? contoh Jadi gitu. contoh positif Itu sih, untuk kalian. tanggung jawabnya itu. Aku harus bisa bertanggung jawab atas diri aku sendiri gitu. Apa sih Kak makna tersendiri sebagai Putri Hijab Influencer Lampung ini untuk diri kalian? Oke, jadi maknanya itu kan kita judulnya Putri Hijab Influencer Lampung ya. Khususnya ya bagi wanita muslim. Jadi ketika kalian berhijab itu tidak akan memberhentikan kalian untuk terus berkarir. Karena di zaman sekarang tentunya kan kita sudah berbagai banyak outfit gitu kan. Bener Jadi nggak cuman orang yang tidak berhijab saja gitu yang bisa menampilkan outfit terbaik mereka di zaman yang seperti ini. Orang yang berhijab pun tentunya bisa mengkreasikan outfit mereka gitu dengan berhijab gitu. Karena kan berhijab ini merupakan suatu kewajiban ya bagi wanita muslim. Jadi berhijab itu tidak akan memutuskan karir kita gitu. Justru dengan berhijab ini kita dapat double kill-nya enggak sih? Karena kita sudah mengikuti kewajiban kita sebagai wanita muslim, kita juga bisa menginfluencer outfit berhijab ke banyak orang gitu. Jadi nggak monoton ya, Iya, apalagi jadi nggak sekarang monoton. Jadi nggak cuman yang non berhijab saja gitu yang bisa beroutfit dan berkreasi mengikuti zaman. Wanita berhijab pun tetap bisa mengkreasi outfit seiring dengan berkembangnya zaman, tapi tetap dengan berhijab gitu. Bener banget tuh teman-teman. Jadi hijab tuh nggak matiin untuk kita beroutfit ya, Berkreasi, berkreasinya beroutfit gitu. Apalagi di negara kita ini memang mayoritas muslim ya Kak. Muslim, mayoritas Islam. Apa sih Kak dampak positif yang didapetin kalian setelah menjadi runner up Putri Hijab Influencer Lampung ini? Tentunya dampak positifnya banyak banget ya.
yang tadinya aku eh, sosialisasi atau lingkungannya kurang luas, sekarang aku bisa banyak berteman, bisa banyak saling bersosialisasi atau bertukar pikiran sesama influencer. Terus kemudian yang tadinya aku nggak dikenal siapa-siapa, semenjak menjadi Putri Hijab Influencer Lampung, aku bisa dikenal banyak orang gitu kan. Terus yang tadinya aku tidak banyak kegiatan, sekarang aku banyak kegiatan, photoshoot, visit gitu sih. Bener Jadi banget ya. benar-benar ngasih perubahan di hidup aku ya, ngasih Dan- perubahan baik. Dan untuk selain ngasih perubahan baik, aku juga bisa jadi meng-up diri aku jadi lebih baik juga sih gitu. Gitu ya, jadi kayak lebih banyak kegiatan positif dan Iya betul, banyak betul. nambah teman ya kak. Nambah teman, nambah lingkungan, nambah sosialisasi, banyak lah pokoknya. Jadi memang untuk kalian yang pengen ikut Putri Hijab Lampung dan kalian pengen memperbaiki profile atau nge-branding diri kalian untuk jadi lebih baik, kalian bisa ikut ajang-ajang seperti ini gitu, karena tidak akan merugikan diri kalian, malah kalian akan mendapatkan banyak benefit untuk diri kalian gitu sih. Jadi benar-benar untuk jadi diri kita lebih baik gitu. Yang penting tujuannya memang untuk diri sendiri ya, tujuannya untuk Balik lagi, diri sendiri dulu ya, branding Kak. diri sendiri untuk bisa mencapai suatu keberhasilan atau kesuksesan untuk diri kita sendiri gitu sih. Nah, untuk kalian yang masih ngejadiin hijab itu batasan, berarti sekarang Iya. udah nggak lagi ya Jadi kak? untuk kalian wanita muslim itu berhijab tuh kewajiban loh, kewajiban dari lahir. Buat kalian para wanita muslim, berhijablah dari sekarang, karena kewajiban berhijab tuh ada ketika kalian sudah balik, bukan ketika kalian sudah menjadi baik. Gitu. Masya Allah sekali ya. Jadi kalian bisa jadiin kalian ini salah satu motivasi untuk kalian yang berhijab ya. Makasih ya Kalia udah nyempetin datang ke sini. Ya ampun, Sama-sama. motivasinya banyak banget loh dari Kalia ini. Dan untuk kalian yang masih bingung dan ragu untuk ikut ajang-ajang yang berpositif kayak gini tuh bisa tonton terus Golden Talks. Untuk kalian jangan kapok ya untuk datang lagi ke podcast kita. Siap. Dan untuk kalian jangan lupa nonton dan like, subscribe di channel YouTube kita Golden Talks.